Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bahwa jadwal selama 1 tahun, jadwal khotbah selama 1 tahun itu sudah disiapkan. Ya, saya berdoa pada bulan November, Desember, topik-topik apa yang akan disampaikan, dan kemudian pada akhir Desember saya membuatnya selama 1 tahun sampai November, karena Desember sudah kita berkhotbah tentang Natal. Jadi pada tahun ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita mulai dari masa kanak-kanak Tuhan Yesus, kemudian masa pelayanan Tuhan Yesus, dan kemudian memasuki penyaliban Tuhan Yesus, kebangkitan, dan kita berada di masa penampakan Tuhan Yesus. Jadi nas-nas yang topik-topik yang telah dipilih itu sudah didoakan supaya mengalir demikian rupa, supaya jemaat itu mengenal Tuhan Yesus dengan benar, agar terhindar dari rujukan atau rayuan pengajar-pengajar yang mengajarkan Yesus yang lain. Jadi kita sudah sampai pada hari ini adalah tentang penampakan Yesus kepada Thomas. Hari ini adalah jadwal Bapak Tris Almarhum, dan saya menawarkan kepada Ibu Brelin, Dr. Brelin, tetapi beliau berkata, masih jauh Bapak, masih jauh ya. Jauhnya seberapa? Ya, karena saya ingin juga semua itu belajar untuk kebenaran firman Tuhan, dan pada saatnya saudara akan naik juga ke mimbar sesuai dengan tahap-tahap yang kita lalui bersama. Karena Dr. Glenn bilang masih jauh, saya mencoba untuk menawarkan keluarga terdekat. Dan yang paling memenuhi syarat adalah Bapak Enos. Tapi Bapak Enos menolak. Masih jauh atau masih dekat? Atau sudah dekat Bapak Enos? Jadi sekarang saya ambil alih, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Jadi sebagai pendahuluan, nas ini berbicara tentang Thomas yang tidak percaya pada kesaksian teman-temannya yang mengatakan bahwa mereka telah melihat Tuhan. Dia percaya setelah Yesus menampakkan diri kepadanya dan teman-temannya. Itu ringkasan dari nas. Kita mau melihat sebentar siapakah Thomas dari Injil-Injil. Thomas adalah seorang murid Yesus. Dari 12 murid itu, Thomas adalah salah satunya, sesuai dicatat dalam Matius 10 ayat 2 sampai 4. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas yang mengkhianati dia. Kita melihat dari nas ini bahwa Thomas adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus yang dipilih pada awal-awal pelayanan Tuhan. Sekarang kita mau melihat satu kisah sebentar yang menunjukkan siapa Thomas, yaitu dari Yohanes 11 ayat 58 saya bacakan. Ini Yesus berada di Betania dan dekat-dekat dengan rumah Marta dan Maria dan Lazarus, dan waktu itu Lazarus sedang sakit. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada.
Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jadi kita melihat bagian akhir dari sini adalah bahwa Tuhan Yesus baru-baru mau dilemparin oleh orang-orang Yahudi di Betania atau di Yudea. Dan sekarang ketika Yesus mau berangkat lagi ke Yudea, itu para murid berkata di situ bahwa masih maukah engkau kembali ke sana? Masih maukah engkau dilempari batu di sana? Ini suatu perjalanan yang sangat mendebarkan hati tentu saja bagi para murid. Tuhan Yesus mau menuju ke Yerusalem, melewati Betania, dan Tuhan Yesus sudah pernah mau dilempari di situ, dan para murid melihat mau menuju ke sana lagi. Jadi mereka khawatir, mereka cemas, mereka deg-degan. Yohanes 11 ayat 14-15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ini setelah ada percakapan dan sebagainya di dalam Yohanes itu. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita lihat bagian akhir dari ayat ini. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ada rencana Tuhan Yesus pergi ke Betania atau ke Yerusalem, ke Yudea. Di situ Yesus sudah pernah mau dilempari batu. Sekarang murid-murid sudah cemas, dan di sini di dalam ayat ini kita melihat marilah kita pergi sekarang kepadanya di tempat di mana Maria dan Marta dan Lazarus mati. Dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan bagi para murid. Nah, ini kita kenal Thomas sekarang di dalam Yohanes 11 ayat 16. Kita mengenal Thomas sepintas. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Saya membaca ini malu dengan diri sendiri. Seringkali saya bicara sembarangan seperti Thomas, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi di dalam menghadapi masalah-masalah, saya sering khawatir, sering cemas, sering merengek kepada Tuhan. Tapi di sini kita melihat, nanti kita akan melihat selanjutnya dengan kata-kata ini bagaimana dengan sikap Thomas setelah Yesus bangkit. Di sini yang Thomas tahu bahwa mereka menuju Yerusalem. Jadi murid-murid tahu mereka mau menuju Yerusalem, dan karena Tuhan Yesus itu pernah mau dilempari batu, maka mereka khawatir. Tetapi Thomas gayanya, teman-teman, mari kita berangkat, kita mati bersama-sama dengan Yesus. Kalau Yesus dilempari batu, biarlah kalian juga dilempari batu. Ingat Petrus juga ya, nanti sebentar. Di sini yang Thomas tahu bahwa mereka menuju Yerusalem, tetapi ada satu rahasia besar di sini yang Yesus berbicara tentang pergi kepada Bapa. Bapak Ibu mari perhatikan. Ada Yesus dan rombongan pergi ke Yerusalem. Murid-murid mengikuti. Setahu murid-murid Yesus akan pergi ke Yerusalem dan mereka akan pergi ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Kalau Yesus mati di situ, mereka juga mau mati. Thomas terutama. Tetapi di sini sebenarnya Yesus berbicara tentang hal rohani. Memang mau pergi ke Yerusalem, memang mau mati di salib Yerusalem, tetapi Yesus berbicara tentang hal rohani. Yohanes 13 ayat 1a. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Bapak Ibu memperhatikan, secara fisik, secara geografi, secara lahiriah, mereka pergi ke Yerusalem. Tapi Yesus berbicara bahwa dia akan beralih dari dunia ini kepada Bapa.
Jadi mari kita perhatikan. Di dalam kehidupan kita ada dua hal, jasmani dan rohani. Sementara kita berjalan, kita hidup menuju kematian fisik kita, tapi sebenarnya kita berjalan menuju kepada Bapa. Kemudian Yohanes 13:36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Ya, kalau Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, tidak ada yang bisa mengikuti. Tetapi nanti mereka akan mengikuti. Ini maksud Tuhan. Kemudian ayat 37 dari Yohanes 13, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau? Sekarang aku akan memberikan nyawaku bagimu." Seperti Thomas ya. Thomas dan Petrus ini sama-sama ini, dua-duanya itu vokal nih. Thomas berkata, "Mari kita pergi ke Yerusalem, mati bersama Yesus. Sekarang di sini aku akan memberikan nyawaku bagimu." Kata Petrus. Ada di sini yang berani berkata, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Kemudian Yesus berbicara tentang rumah Bapa dan akan membawa para murid berada di sana dan menunjukkan jalan menuju ke sana. Yohanes 14:4. "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Jalan kepada Bapa itu para murid tahu. Dikasih tahu oleh Tuhan Yesus. Tetapi di sini Thomas masih belum tahu. Dan Thomas berkata bahwa mereka tidak tahu jalan ke situ. Kata Thomas di dalam Yohanes 14:5 kepadanya, kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Thomas tidak tahu kemana Yesus pergi. Yesus sudah mengatakan mau kembali kepada Bapa, tapi Thomas belum tahu, murid-murid juga belum tahu. Jadi Thomas berkata, "Bagaimana kami tahu? Engkau pergi kemana saja aku tidak tahu." Nanti kita melihat ya, setelah kebangkitan. Yang Thomas tahu adalah mereka sedang menuju Yerusalem dan dia tahu jalan ke situ. Kalau ke Yerusalem, saya tahu. Kalau ke rumah Bapa, sudah dikasih tahu sebetulnya, tapi saya belum tahu. Itu Thomas. Kemudian Yesus disalib. Singkat cerita, Yesus disalib, mati, dikuburkan, dan bangkit. Kristus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dan ia bersaksi kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan." Bagian ini sangat penting. Ungkapan rasa "aku telah melihat Tuhan." Jadi ini bagian dari topik khotbah. Terima kasih untuk Bu Norjo yang menyampaikan khotbah ini di kaum wanita. Saya ini kaum pria, tapi kalau ada kaum wanita saya harus datang karena ngojek. Istri saya perlu diantar. Tapi saya bersyukur waktu itu Ibu Norjo mengisahkan ini, bahwa Maria Magdalena berkata, "Aku sudah melihat Tuhan." Kristus kemudian menampakkan diri kepada para murid dan mereka bersuka cita. Yohanes 20:20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi sekarang mari kita lihat, renungkan nas kita, yaitu Yohanes 20:24 sampai 29. Bagian yang pertama dari nas ini adalah Thomas tidak ada ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Para murid berkumpul, kemudian
Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka bersuka cita. Tetapi Thomas tidak hadir. Ya, saya baca ulang ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat terkasih, mari kita bayangkan sedikit. Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Di manakah Thomas? Mengapa mengapa dia tidak bersatu dengan teman-temannya, saudara-saudaranya? Ada yang mau jawab? Ini tidak ada di Alkitab, tapi mungkin ada imajinasi yang diberikan oleh Tuhan melihat itu, keadaan itu. Di mana Thomas berada dari mana? Kenapa tidak bersama para murid? Satu ya hal. Ini perenungan saya. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan. Mungkin merasa malu. Karena dia pernah berkata, marilah kita pergi dan untuk juga mati bersama-sama dengan dia. Ternyata Yesus ditangkap dan mati, disalib, dan ia tidak ikut mati. Ngumpet mungkin, malu mungkin. Ya ini mungkin ya. Kita boleh menggambarkan seperti itu untuk menambah kedalaman kita memahami firman Tuhan. Mungkin Thomas malu karena dia pernah berkata, mari kita mati bersama dengan Tuhan. Tapi Yesus mati disalib dan dia tidak ikut mati dan dia bersembunyi. Malu. Ada satu hal lagi. Mungkin ia tenggelam dalam kesedihan di sekitar kubur Yesus. Seperti Maria Magdalena yang tidak tahu Yesus berada di mana. Bisa bayangkan ini? Maria Magdalena pagi-pagi menuju ke kubur dan kubur sudah dibuka dan dia tidak melihat Yesus dan dia lari kepada Petrus dan Yohanes. Kemudian Petrus dan Yohanes pergi ke kubur. Petrus masuk duluan, walaupun Yohanes masuk sampai lebih dulu, tapi Petrus masuk duluan. Dan kemudian mereka percaya, dan kemudian mereka tinggalkan Maria Magdalena di situ. Maria Magdalena di situ masih nangis di depan pintu kubur. Tapi kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan dia lari lagi kepada teman-temannya berkata, aku telah melihat Tuhan. Ini bagian yang menarik dari nas ini. Aku telah melihat Tuhan. Hanya bisa dikhotbahkan oleh orang yang sudah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Jadi Thomas mungkin dia di situ. Sepanjang minggu mungkin dia berada di kubur Yesus. Sampai minggu pagi kemarin itu Maria Magdalena pagi-pagi minggu itu dia bertemu dengan Yesus. Sekarang Thomas berada di situ, di depan pintu. Siapa tahu Yesus mau datang. Ada kerinduan menurut saya di hati Thomas untuk melihat Yesus. Tapi ternyata tidak terjadi. Makanya kemudian Thomas pergi menjumpai murid-murid yang lain. Dia segera bangun dan menjumpai teman-temannya. Bagian kedua ini Thomas tidak percaya bahwa mereka telah melihat Tuhan. Kemudian Thomas pergi kepada teman-temannya dan teman-temannya bercerita bahwa mereka telah melihat Tuhan, tetapi Thomas tidak percaya. Ayat 25 dari Yohanes 20. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas tidak mau mendengar kesaksian dari teman-temannya dan tidak percaya bahwa Yesus hidup. Nas ini mengatakan seperti itu. Tapi yang menarik di sini,
Bersyukur kita punya Tuhan yang mengetahui kerinduan hambanya untuk mengenal Dia lebih dalam. Tetapi Yesus mengerti kebutuhan Thomas untuk dapat mengenalinya dan percaya kepadanya. Bagian yang ketiga dari nas ini, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Thomas sudah datang kepada mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di sini kita melihat bahwa Yesus lagi-lagi memberikan salam damai sejahtera kepada para murid. Dan kemudian Tuhan Yesus menjawab keraguan-raguan Thomas. Mari perhatikan ayat 27. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Jawaban Thomas adalah penyataan imannya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias Juru Selamat dan Allah semesta alam. Apa jawab Thomas? Mungkin kita ini perlu merenung sedikit ya. Thomas sempat mencucukkan jarinya ke dalam lambung Tuhan Yesus apa tidak? Ini pertanyaan sekali pertanyaan, ada jawabannya di dalam Alkitab. Sempat mencucukkan? Ya? Tidak ya? Ibu Marlin geleng ya? Minggu depan Ibu Marlin berkhotbah tentang Tuhan Yesus menampakkan di Danau Tiberias. Ya. Sempat kemarin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu Ibu Marlin ngajak diskusi saya soal ini. Saya senang dengan begitu. Ya, diajak komunikasi, diajak merenungkan firman itu. Tapi sebetulnya Bu Marlin muji saya aja itu. Bu Marlin mau belajar. Jadi saya suka di situ. Dari sini ada orang Ibu Norcia juga mau belajar, sering bertanya kepada saya. Itu baik. Bagi saya itu sangat baik. Tidak perlu menganggap saya pintar, tidak perlu. Tapi kita perlu berdiskusi tentang apa yang akan kita sampaikan bersama-sama di tempat ini. Jadi saya juga punya keyakinan itu bahwa Thomas tidak sampai kepada mencucukkan, karena jawabannya kemudian berikutnya adalah Tuhan mau para murid mengenalnya melalui penampakan-penampakannya dan percaya kepadanya bahwa Ia hidup dan bangkit. Jawaban Thomas adalah pernyataan imannya kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat dan Allah semesta alam. 28 ini jawaban Thomas ini. Jawaban ini pendek tapi sangat penting untuk pemahaman kita tentang Tuhan Yesus. Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kalau mau mempelajari, merenungkan ayat ini, terima kasih. Merenungkan ayat ini, "Ya Tuhanku dan Allahku" itu adalah sebutan untuk Yahweh Elohim. Jadi ketika Thomas berkata "Ya Tuhanku dan Allahku", dalam bahasa Ibraninya itu adalah Yahweh Elohim. Ada kunya apa saya lupa. Tapi Tuhan itu adalah Yahweh, Allah itu adalah Elohim. Thomas sebagai orang Yahudi tahu Yahweh, mengenal Yahweh dari membaca kitab suci Perjanjian Lama.
Tetapi di sini dia melihat Yesus yang tahu keadaannya. Tahu bahwa dia memerlukan jawaban bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Dan kemudian Yesus datang dan berkata, Thomas, lihat lambungku, cucukkan jarimu ke tanganku, ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Jangan engkau tidak percaya lagi. Ada suatu proses yang berjalan di dalam diri Thomas, yaitu ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan yang terus mengalir. Yesus tidak mungkin bangkit, Yesus belum bangkit, atau Yesus itu gak masuk akal kalau bangkit. Sekarang Tuhan berkata, Thomas, jangan tidak percaya lagi. Dan Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku, ya Yahweh dan Elohim. Jadi Thomas melihat Yesus adalah Yahweh Elohim. Itu penting saudara tahu. Thomas melihat Yesus, atau Thomas percaya bahwa Yesus itu adalah Yahweh yang disembah oleh Israel dalam perjanjian lama. Dan dia adalah Elohim, Allah semesta alam yang disembah oleh Israel dalam perjanjian lama. Tuhanku dan Allahku, sebuah pernyataan pribadi dari seorang yang semula ragu-ragu dan kini memiliki keyakinan yang kuat. Tadinya ragu-ragu dan sekarang memanggil Tuhanku dan Allahku. Dan kita mau melihat apa jawaban Yesus. Perkataan Yesus sebagai tanggapan terhadap seruan iman Thomas adalah ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di sini saya punya keyakinan bahwa Thomas tidak sempat mencucukkan jarinya ke lambung. Karena Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, bukan karena engkau telah mencucukkan jarimu ke lambungku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apa bagian dari nas ini adalah, ayat ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang akan mendengar Injil dari para murid yang tidak mengenal Yesus, yang tidak melihat Yesus secara fisik, namun mendengar Injil dan percaya. Ini berbicara tentang orang-orang percaya yang mendengar Injil dari para muridnya di segala zaman dan segala tempat. Mereka akan berbahagia karena Injil yang didengar dan diterimanya, walaupun tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara jasmani. Kita melihat di sini bahwa akhir dari penampakan Yesus adalah pengutusan. Aku telah melihat Tuhan, artinya aku percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang bangkit. Sekarang diutus, ya, Ibu Norce, duta. Duta apa? Pertama, damai sejahtera. Yang kedua, utus, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Kemudian T-nya, Ibu Norce kalau jawab dapat 100. T-nya adalah terimalah Roh Kudus, dan kemudian A-nya adalah aksi, action. Jadi kita yang sudah percaya kepada Yesus, kemudian kita diutus untuk apa? Untuk memperdengarkan Injil itu, kabar bahwa Yesus sudah bangkit, untuk membuktikan bahwa Dia Tuhan, dan kita mesti berbuat. Kita mesti berbuat, bersaksi. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tujuannya kepada masa depan, yaitu termasuk kita yang mendengar tentang Injil meskipun tidak melihat Yesus, tapi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus adalah Yahweh dan Elohim. Penutup, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan cara yang berbeda-beda. Pada Maria Magdalena, kepada murid-murid, kepada 2 murid di Emmaus, kepada Thomas, berbeda-beda. Tuhan menampakkan dirinya kepada kita berbeda-beda caranya. Melalui apa nanti? Secara pribadi saudara menerima Yesus, mendengar Yesus.
mengenal Yesus semakin dalam. Kepada Maria Magdalena di taman bekas kubur Yesus. Kepada 2 orang murid di jalan dan di rumah di Emmaus. Ya, kepada 2 orang murid yang pergi ke Emmaus, Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan dan di rumah di Emmaus. Kepada beberapa murid di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Dan kepada Thomas setelah dia berkumpul dengan teman-temannya. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Perhatikan urutan kejadian ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Maria Magdalena berkata dengan penuh gairah, "Aku telah melihat Tuhan." Kemudian para murid bersaksi dengan penuh sukacita, "Kami telah melihat Tuhan." Setelah melihat Tuhan, Thomas berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi, seruan pribadi dari Maria Magdalena, "Aku telah melihat," menjadi seruan bersama para murid, "Kami telah melihat Tuhan," dan menjadi pernyataan iman yang kuat, yang tegas, yang teguh, bahwa Tuhan kami dan Allah kami. Saya percaya bahwa sesudah Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku," para murid, "Ya itu Tuhan kami, ya itu Tuhan kita, ya itu Allah kita." Urut-urutannya seperti itu. Jadi, penampakan Tuhan Yesus bertujuan untuk mengumpulkan para murid yang tercerai-berai menjadi persekutuan penuh sukacita dengan saling bersaksi bahwa mereka telah melihat dan percaya Yesus adalah Tuhan. Untuk penerapan, saya boleh kita minta berdiri sekali-sekali olahraga, kita bikin yel-yel. Kita akan mengatakan 3 kalimat. Yang pertama adalah, "Aku telah melihat Tuhan." Yang pertama. Yang kedua, "Kami telah melihat Tuhan." Itu kebersamaan. Yang ketiga, "Yesus adalah Tuhan kami dan Allah kami." Bisa hafal ya? Bisa hafal ya? Ini bentuk penerapan, mengingat, kita ingat ya. Aku telah melihat Tuhan. Sebentar. 1, aku telah melihat Tuhan. 2, kami telah melihat Tuhan. Dan 3, Yesus adalah Tuhan kami dan Allah kami. Mari serukan kepada saudara-saudara kita dan kepada dunia. Aku telah melihat Tuhan. 2, kami telah melihat Tuhan. 3, Yesus adalah Tuhan kami dan Allah kami.